anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan pastinya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat ya. Nah, pagi ini kita akan masuk ke materi kita yang berikutnya, yaitu tentang rangkaian listrik. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kamu capai. Yang pertama, kamu dapat menghitung nilai hambatan pengganti. Kemudian kamu diharapkan dapat menghitung nilai kuat arus pada percabangan. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, kamu diharapkan dapat menghitung nilai kuat arus pada rangkaian tertutup. Nah, kita masuk ke materi. Sebelum kita lanjut ke hukum 1 Kirchhoff itu apa? Berikut ada ibu sajikan rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian seri. Nah, dikatakan rangkaian seri adalah pada rangkaian berikut tidak ada percabangan. Artinya di sini kalau kita perhatikan pada masing-masing lampu L1 dan L2 yang dihubungkan dengan amperemeter, setelah saklar ditutup maka sumber tegangan mengalirkan kuat arus. Ternyata pada masing-masing amperemeter yang dihubungkan dengan lampu L1 dan L2 menunjukkan angka yang sama. Berarti di sini pada rangkaian seri atau rangkaian yang tidak ada percabangannya, kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatannya besarnya sama. Susunan seri pada hambatan listrik. Nah, berikut ada ibu sajikan skema dari hambatan listrik sederhana, di mana pada masing-masing hambatan R1, R2, dan R3 mengalir beda potensial yang besarnya berbeda. Dari titik A ke titik B itu dihubungkan dengan R1, di mana R1 mengalir beda potensial dari V dari A ke B. Sedangkan dari B ke C itu pada hambatan R2 mengalir beda potensial besarnya V B ke C. Sedangkan dari titik C ke D itu pada hambatan R3 mengalir beda potensial yang besarnya V dari C ke D. Nah, di sini untuk R1, R2, dan R3 dirangkai secara seri. Artinya hambatan pada R1, R2, dan R3 akan kita selesaikan menjadi hambatan seri. Maka kita ubahlah R1, R2, dan R3 tadi menjadi RS. Sedangkan untuk beda potensial dari A ke B, B ke C, C ke D bisa kita ubah menjadi beda potensial dari A ke D, di mana untuk beda potensial dari A ke D atau V dari A ke D, VAD itu sama dengan VAB tambah VBC tambah VCD. Jadi masing-masing beda potensial pada masing-masing hambatan kita jumlahkan. Nah, V itu beda potensial. Di awal udah ibu berikan pada kalian bahwa untuk menentukan V apabila diketahui kuat arus dan hambatannya, maka bisa kita substitusi dengan menggunakan bunyi hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R. Nah, V tadi kita substitusi, maka tidak akan muncul lagi V. V tadi I kali R, berarti VAD I kali RS. R seri sama dengan VAB I kali pada A ke B mengalir hambatan R1, berarti I kali R1 tambah VBC itu kita substitusi menjadi I kali R2 tambah VCD kita substitusi menjadi I kali R3. R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi pada susunan seri pada hambatan listrik kita bisa selesaikan untuk menentukan besarnya hambatan serinya, maka pada hambatan seri masing-masing resistor kita jumlahkan. Apabila dia terdiri dari 3 buah resistor atau 3 buah hambatan, maka kita jumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Lebih dari 3 maka tambah titik-titik Rn. N artinya jumlah resistornya. Nah, kita lanjut pada rangkaian listrik paralel. Beda halnya dengan rangkaian listrik sederhana. Nah, berikut ada ibu sajikan skema dari rangkaian listrik paralel, di mana
paralel ini artinya ada titik percabangan. Beda potensial yang mengalirkan kuat arus pada amperemeter setelah melalui titik percabangan, maka amperemeter pada lampu yang pertama dan lampu yang kedua bisa kita perhatikan ternyata besarnya kuat arus yang mengalir pada sebelum dia melalui titik percabangan dan setelah melalui titik percabangan, masing-masing amperemeter ternyata menunjukkan angka yang berbeda. Itu artinya berlaku pada rangkaian paralel berlakulah hukum satu Kirchhoff, di mana bunyi hukum satu Kirchhoff yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Artinya pada rangkaian yang bercabang atau yang paralel, besarnya jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada ibu sajikan susunan paralel pada hambatan listrik. Nah, di sini secara sederhananya ada ibu gambarkan I itu artinya kuat arus yang masuk menuju titik percabangan. I kemudian dihubungkan dengan A. Setelah melalui titik percabangan, ternyata kuat arus I itu dibagi menjadi I1, I2 dan I3, di mana masing-masing I1, I2 dan I3 mengalir hambatan yang pertama, kedua dan ketiga. Di mana R1, R2, R3 itu disusun secara paralel, maka nanti akan kita selesaikan dia secara paralel. Nah, kalau katanya tadi pada rangkaian listrik yang paralel berlaku I masuk sama dengan I keluar, maka I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, dimana kita gunakan juga pada hukum Kirchhoff bunyi hukum Ohm, bahwa V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R. I sama dengan PAB per RP. Kenapa? V dari A ke B. Itu dia artinya kalau I masuk, V dari A ke titik B per RP. RP itu apa? Hambatan paralelnya. Sama dengan VAB per R1 tambah VAB per R2 tambah VAB per R3. Nah, di sini VAB-nya bisa kita habiskan. Maka dapat kita lap persamaan baru untuk hambatan susunan paralel 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, untuk contoh coba perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Nah, pada gambar rangkaian di sini jelas pertanyaannya bahwa tentukan di sini berapa besarnya kuat arus pada I1, I2 dan I3. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, maka di sini berlakulah bunyi dari hukum satu Kirchhoff di mana sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, kita selesaikan masing-masing. Nah, pertama kita perhatikan titik cabang di P. Nah, pada titik cabang di P, perhatikan arah panah yang terjadi ya. Untuk menentukan mana arus masuk dan mana arus keluar, kita harus perhatikan tanda panah yang terjadi. Nah, di titik P, pada titik cabang P, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I masuk di situ besarnya 40 ampere. Sedangkan yang keluar ada 10 ampere, ada 25 ampere dan ada I1. Nah, I1 inilah yang mau kita tentukan berapa besarnya. Kita substitusi berdasarkan persamaan hukum satu Kirchhoff bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, maka I sama dengan 10 ampere tambah I1 tambah 25 ampere.
I tadi besarnya 40 ampere sama dengan 10 ampere tambah I1 tambah 25 ampere. Maka kita selesaikan dulu 10 dengan 25. 10 tambah 25 sama dengan 35 ampere. Maka I1 sama dengan 40 ampere kurang karena pindah ke kanan maka dia dikurangkan. 40 ampere kurang 35 ampere maka I1 sama dengan 5 ampere. Maka besarnya I1 sudah kita dapat. Kemudian kita berpindah ke I2. Pada I2 berlakulah titik cabang Q. Nah, kita perhatikan di Q. Arus yang masuk ada 2, sedangkan arus yang keluar hanya 1. Arus yang masuk dia di situ ada 10 ampere dan I1, sedangkan yang keluar ada I2. Substitusi berdasarkan persamaan hukum Ohm. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I masuknya ada 2, 10 ampere tambah I1 sama dengan I2. I1 tadi sudah kita dapat besarnya sebesar 5 ampere, maka tinggal kita substitusi. 10 ampere tambah 5 ampere sama dengan I2, maka I2 sama dengan 15 ampere. Dapatlah besarnya I2 15 ampere, maka kita pindah ke titik cabang yang terakhir, yaitu titik cabang di S. Nah, kalau kita perhatikan titik cabang di S, maka sigma I masuknya juga di sini ada 2. Sedangkan I keluarnya hanya ada 1, yaitu I3. I masuknya di situ ada I2 dan 25 ampere. Kita substitusi lagi berdasarkan persamaan hukum Ohm. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berarti I2 tambah 25 ampere sama dengan I3. I2 tadi 15 ampere tambah 25 ampere sama dengan I3, maka I3 besarnya sama dengan 40 ampere. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya, I masuk dan I keluarnya ternyata besarnya sama-sama 40 ampere. Nah, untuk supaya kamu bisa lebih paham lagi, berikut ada Ibu sajikan contoh soal untuk latihan kamu. Nah, di sini kuncinya untuk menyelesaikannya dia pergunakan persamaan hukum 1 Kirchhoff dan ingat arah panahnya ya Nak ya. Arah panah itu yang menentukan arus masuk dan arus keluar. Nah, coba kamu selesaikan ya dalam buku latihan. Kemudian kita lanjut sedikit lagi contoh tentang rangkaian listrik ya. Nah, di sini ada Ibu kasih contoh soal begini. Tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah ini. Di sini untuk soal yang pertama ada Ibu sajikan rangkaian. Nah, siapa yang tahu ini rangkaian jenis apa? Ya, benar ya. Ini jenis rangkaian seri. Kalau kita perhatikan mulai dari dia keluar arus hambatannya sampai dia belok kembali dia sampai dia masuk dan keluarnya ternyata tidak ada kita temukan titik percabangan. Itu artinya hambatan pengganti untuk rangkaiannya adalah hambatan seri. Maka kalau dia hambatan seri, maka setiap hambatan tinggal kita jumlahkan saja. Maka kita dapatlah RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 tambah R6 tambah R7. Maka R seri sama dengan 2 ohm tambah 4 ohm tambah 3 ohm tambah 2 ohm tambah 4 ohm tambah 5 ohm tambah 3 ohm. Maka R seri dapatlah hasilnya sama dengan 23 ohm. Nah, untuk contoh yang berikutnya di sini. Ini ada
jenis rangkaian paralel ya. Kalau tadi nomor 1 di atas itu rangkaian seri, nah yang berikut ini adalah jenis rangkaian paralel. Nah, jadi kalau untuk rangkaian paralel, perhatikan yang ibu lingkarin. Berarti artinya di situ yang saya lingkari itu yang paralelnya ya. Kita selesaikan dulu yang paralelnya, berarti kita selesaikan dengan cara paralel. Apa itu? 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Nah, kita substitusi harganya. Maka 1 per RP sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 3. 1 per RP sama dengan, sama-sama kita samakan penyebutnya, sama-sama dengan penyebut 6. Berarti 1 per 6 tambah 2 per 6. Maka RP sama dengan 3 per 6, atau kita selesaikan. Kalau 1 per RP sama dengan 3 per 6, maka RP kita balik. 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Nah, yang paralel sudah kita selesaikan. Berarti kita dapatlah gambar barunya untuk rangkaian hambatan penggantinya. Tidak muncul lagi 6 ohm dan 3 ohm, tapi sudah menjadi hambatan paralel yang besarnya 2 ohm. Setelah kita selesaikan paralel, maka hambatan rangkaiannya sudah berubah menjadi hambatan rangkaian seri. Maka kita selesaikanlah secara seri. Apa itu persamaannya? R seri sama dengan R1 tambah RP. RP tadi paralelnya ya nak ya, tambah R2. Maka R seri sama dengan 4 tambah 2 tambah 3 ohm sama dengan 9 ohm. Nah itu dia tadi ya. Nah, coba kamu perhatikan gambar rangkaian berikut ini, agak lebih rumit lagi ya sedikit ya. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Nah, dari gambar rangkaian tentukan yang pertama kuat arus total, kemudian B-nya kuat arus pada I1 dan I2, kemudian yang C-nya tegangan dari A ke B dan tegangan dari B ke C. Nah, kita jawab satu-satu. Tapi sebelum kita menjawab berapa besar kuat arus totalnya, maka kita harus cari dulu berapa besar hambatan paralelnya atau hambatan penggantinya. Nah, pada hambatan paralel di sini ada 2 jenis hambatan yang disusun, ada pada I1 dan I2. Maka tinggal kita gunakan persamaan 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Maka 1 per RP sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 3, substitusi dengan penyebut yang sama-sama berpenyebut 6, maka 1 per RP sama dengan 3 per 6, P sama dengan 2 ohm. Nah, hambatan paralel sudah dapat, maka hambatan penggantinya dia tersusun secara seri, maka tinggal kita substitusi. R seri sama dengan R3 tambah R paralel. R seri sama dengan 4 tambah 2 ohm sama dengan 6 ohm. Maka hambatan totalnya atau hambatan penggantinya besarnya 6 ohm. Kemudian beda potensial yang mengalir pada rangkaian listriknya besarnya 18 volt. Maka untuk pertanyaan yang pertama, kuat arus bisa kita cari. Kuat arus total artinya kita gunakan rumus hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R. V-nya dia 18 volt, R-nya 6 ohm, maka kuat arus total kita dapat 3 ampere. Kemudian B, pertanyaan untuk yang B, berapa kuat arus pada I1 dan I2? I1 banding I2 sama dengan 1 per R1 banding 1 per R2. Karena pada I1 mengalir hambatan yang pertama, sedangkan pada I2 mengalir hambatan yang kedua. Maka I1 banding I2 sama dengan 1 per hambatan yang pertama 6 ohm, hambatan yang kedua dia 3 ohm. 1 per 6 banding 1 per 3, sama-sama kita sederhanakan, sama-sama kita kali 6. Maka I1 banding I2 sama dengan 1 banding 2. I1 banding I2 dapatlah hasilnya 1 banding 2. Maka untuk I1
kita cari. Untuk I1 sama dengan 1/3 kali I, maka I1 sama dengan 1/3 kali I-nya tadi dapat kita 3 ampere. Maka I1 sama dengan 1 ampere. Sedangkan untuk I2 sama dengan 2/3 kali I, maka I2 sama dengan 2/3 kali 3 I2 dapat kita hasilnya sebesar 2 ampere. Sedangkan untuk pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang C, tegangan pada AB. Untuk menjawab tegangan pada AB, PAB sama dengan I kali R3. AB berarti hambatan yang ketiga, maka PAB sama dengan I-nya dia totalnya 3 ampere kali R-nya pada R3 dia 4 ohm, maka VAB sama dengan 12 volt. Sedangkan untuk tegangan pada B ke C, BC kita ada dua itu, BC pada R1 atau BC pada R2. Maka tinggal kita cari masing-masingnya saja, atau kita coba cari aja salah satunya pun boleh. Nah, kita coba pada R1. Berarti VBC sama dengan I kali R1, maka VBC sama dengan I1-nya tadi dapat 1 ampere kali R1-nya dia 6 ohm, maka VBC sama dengan 6 ohm pada hambatan yang pertama. Atau VBC sama dengan I2 kali R2, VBC sama dengan I2-nya 2 ampere kali R2-nya sama dengan 3 ohm, maka VBC sama dengan 6 volt. Nah, itu tadi contohnya. Nah, berikut juga ada Ibu kasih kamu latihannya supaya kamu lebih paham lagi, supaya kamu lebih mengerti lagi ya. Coba kamu selesaikan di dalam buku latihan. Oke, baiklah. Nah, Ibu, sampai di sini saja materi kita hari ini. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap diperhatikan materinya supaya kamu lebih paham lagi. Terima kasih.